Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daudin dari PGSD semester 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving terhadap berpikir kreatif dan percaya diri pada siswa kelas 3 di SD Dukuringin 3. Pendidikan dapat diartikan sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kita dapat mengembangkan kemampuan pribadi, daya pikir, dan tingkah laku yang baik dalam menyikapi sebuah masalah melalui pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan semua anak bangsa yang berjiwa nasional, punya etika, karakter, budi pekerti yang luhur, dan sebagainya. Nah, dari latar belakang ini, saya mengidentifikasi sebuah permasalahan. Yang pertama, siswa terlalu monoton dalam proses pembelajaran dan kurang percaya diri saat menyelesaikan tugasnya. Jadi pada saat siswa menyelesaikan tugas, itu ada rasa kurang percaya diri, sehingga pembelajaran yang harusnya masuk dan yang harusnya disampaikan guru secara total, siswa tidak bisa menyerap pembelajaran yang diberikannya. Selanjutnya, batasan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, penelitian dilakukan di SD Negeri Dukuring 3. Kemudian ada yang namanya metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode eksperimen. Kemudian dari tujuan itu, penelitian ini menggunakan data di tahun 2018. Kemudian ada yang namanya rumusan masalah. Di sini saya mengambil 2 rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh metode pembelajaran problem solving terhadap berpikir kreatif siswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap percaya diri siswa. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu saya ingin mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap berpikir kreatif dan rasa percaya diri terhadap siswa. Kami mengambil kerangka teoritis, yaitu apa sih itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Tanpa adanya suatu model, maka tidak ada penjembatan untuk memberikan materi biar bisa tersampaikan kepada siswanya. Terus kemudian, apa sih itu problem solving? Problem solving adalah aktivitas belajar mengajar yang menuntut siswa untuk menemukan solusi dari masalah individu maupun kelompok. Jadi, siswa harus bisa mencari masalah sendiri dan bisa memecahkan masalah itu sendiri. Itu yang dinamakan problem solving. Kemudian kreatif. Kreatif adalah suatu kemampuan yang ada pada individu maupun kelompok yang memungkinkan mereka untuk melakukan terobosan atau pendekatan tertentu dalam memecahkan masalah dengan cara yang berbeda. Intinya ada perubahan, ada inovasi baru. Itu yang namanya kreatif. Ada ide-ide yang baru yang mungkin untuk mempermudah sebuah penyelesaian masalah. Terus kemudian yang terakhir ada yang namanya percaya diri. Apa sih itu percaya diri? Percaya diri adalah kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggungjawab, rasional, dan realistis untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik sehingga dapat memberikan suatu dan
diterima oleh orang lain maupun lingkungan. Jadi rasa percaya diri ini harus ada di dalam benak seorang siswa. Kemudian ada yang namanya kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu isinya ada 3, input, output, kemudian output. Di input ini itu saya mengambil ada pembelajaran matematika, kemudian siswa serta guru. Di prosesnya adalah pelaksanaan bagaimana proses pembelajaran menggunakan yang namanya model pembelajaran problem solving. Nah, output dari semua itu adalah tujuannya, yaitu siswa lebih mampu berpikir kreatif dan mampu percaya diri akan pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian ada yang namanya metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian itu ada yang namanya waktu dan tempat. Tempat yang saya gunakan untuk penelitian ini tepatnya di SD Negeri Dukuh Ringin 3, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Penelitian yang dilakukan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 2, 3, 4 Juni 2020. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Model yang saya berikan adalah metode eksperimen. Kemudian yang terakhir ada yang namanya pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini berhubung saya menggunakan metode eksperimen, maka data yang saya ambil ada 3 unsur. Yang pertama tes tertulis, yang kedua tes angket, dan yang ketiga adalah wawancara. Kenapa saya menggunakan wawancara? Itu sebagai dasar data yang saya harus mengetahui apakah rasa percaya diri siswa ini ada atau tidaknya. Terus kemudian yang kedua tes tertulis. Di tes tertulis itu saya akan melakukan yang namanya pretest sama posttest sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dari pretest itu sebelum pelaksanaan menggunakan model pembelajaran problem solving. Setelah menggunakan model pembelajaran problem solving, maka dilakukan yang namanya posttest sebagai hasil dari uji coba proses pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.